Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Come and See, yaitu sebuah film Soviet yang dirilis pada tahun 1985 di Moskow. Berlatar belakang pada Perang Dunia Kedua, film ini berpusat pada kisah nyata saat agresi militer Nazi di wilayah Belarusia. Seorang bocah bernama Vliora menjadi tokoh utama yang diceritakan sebagai saksi hidup kekejian-kekejian Nazi pada warga komunis di situ. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Belarusia 1943. Di sebuah keluarga terdapat seorang bocah bernama Vliora. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah ingin menjadi tentara guna memerangi pasukan Nazi yang sedang menjajah negaranya. Namun ibunya tidak mengizinkannya karena dia adalah harapan ibunya untuk melindungi mereka selama ayahnya masih bertugas. Tak lama dua orang dari militer mendatangi rumah Vliora. Mereka mau menjemput Vliora untuk dibawa ke markas mereka. Saat mereka memaksa membawa pergi Vliora, ibunya berusaha mencegahnya. Tapi respon Vliora hanya cengar-cengir mengikuti saja. Vliora pun akhirnya pergi meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Singkat cerita, dia sudah berada di camp dan langsung menyapa orang-orang di situ. Kebetulan di sana sedang diadakan pengambilan foto untuk dokumentasi. Vliora yang terlihat paling muda diajak untuk ikut berfoto. Setelah itu dia kebagian tugas jaga dan dia juga kedatangan komandan pasukan yang bernama Kosach. Lalu Kosach memintanya menembak siapapun yang tidak menyebutkan kata sandi. Dia pun mendapat tambahan tugas untuk membersihkan kuali. Tak lama seorang gadis muda bernama Glasa menaburkan bunga ke dalam kuali. Para prajurit pun berkumpul untuk memulai gerilya mereka terhadap pasukan Nazi. Kosach juga meminta pasukannya untuk tidak memberi ampun kepada tentara Nazi. Sedangkan Glasa hanya mengamati dari kejauhan. Kita diperlihatkan seorang kakek melapor kalau sepatunya sudah rusak. Dan Kosach meminta dia menukar sepatunya dengan Vliora karena dia tidak akan dilibatkan. Selesai briefing, mereka pun mulai bergerak. Vliora yang sangat sedih karena tidak diajak berperang menyendiri ke dalam hutan. Di sana dia bertemu dengan Glasa yang sedang menangis. Vliora yang kebawa suasana juga ikutan menangis. Tak lama, tiba-tiba Glasa tertawa riang. Lalu mereka pun berkenalan. Glasa bilang kadang dia juga dipanggil Glavira. Glasa dengan wajah seramnya mengejek Vliora yang tidak diajak bergerilya. Dia berasumsi kalau Kosach kasihan padanya karena masih bocil. Namun Vliora tidak terima dianggap sebagai bocil yang dikasihani. Kemudian Glasa dengan muka mesumnya menggoda Vliora. Vliora yang agak ketakutan langsung mundur beberapa langkah. Tiba-tiba Glasa merubah raut wajahnya menjadi friendly dan bilang kalau dia hanya bercanda. Tiba-tiba dari atas langit mereka melihat pasukan Nazi yang sedang terjun payung. Kemudian diikuti dengan ledakan bom di sekitar mereka. Bahkan serangan itu sampai menghancurkan markas mereka. Beruntungnya Vliora dan Glasa masih selamat. Kita diperlihatkan seorang tentara Nazi tersangkut di pohon. Mereka pun menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Lalu mereka membuat tempat persembunyian di tengah hutan. Vliora menumpuk rerumputan sebagai alas mereka untuk tidur. Dan dia berencana untuk kembali ke desanya. Keesokannya mereka masih bisa bersenang-senang di hutan. Walaupun sebenarnya mereka sedang diburu. Sedihnya, mereka memanfaatkan air hujan untuk membersihkan diri. Dan Glasa mencoba menghibur diri dengan menari. Singkat cerita, mereka pergi dan sampai di desa Vliora. Namun di sana suasananya sangat sepi. Vliora pun masuk ke rumahnya yang sangat berantakan, tapi keluarganya tidak ada. Vliora pun mencoba mencarinya ke kandang dan ke sumur. Lalu mendadak dia teringat tempat persembunyian yang biasa digunakan warga desa. Tapi saat berlari, Glasa melihat tumpukan mayat warga desa di balik kandang. Mereka menyeberangi kubangan lumpur. Setelah sampai di daratan dengan wajah seramnya, Glasa memberitahu kalau keluarganya sudah mati. Vliora yang tidak percaya mendorong Glasa. Lalu seorang tentara bernama Rubech lewat dan mendorong Glasa. Mereka pun dibawa ke tempat pengungsian warga yang selamat. Beberapa dari mereka memberitahu Vliora kalau keluarganya tidak selamat. Di sana dia bertemu dengan ayahnya yang sedang sekarat dengan luka bakar yang sangat parah.
Fliora yang tidak sanggup melihat kondisi ayahnya memilih untuk pergi. Dia menggali tanah halus di situ dan mencelupkan kepalanya. Glasa dan warga hanya bisa bersimpati terhadapnya. Untuk membuang sial, salah satu prajurit membotaki kepala Fliora dan rambutnya sebagian ikut dikubur di makam ayahnya. Mereka juga membuat orang-orangan tentara Nazi sebagai alat pelampiasan kekesalan mereka. Setelah itu, Fliora diajak untuk berburu makanan bersama prajurit. Dia pun pergi meninggalkan Glasa di situ. Malangnya di tengah perjalanan mereka ditembaki oleh pasukan Nazi. Beruntungnya mereka masih bisa menghindarinya. Lalu mereka memasang orang-orangan Nazi di tengah jalan untuk mengelabui tentara Nazi. Mereka menggali kebun kentang untuk mencari buahnya, tapi saat itu sedang tidak panen. Lalu mereka pun pindah tempat, tapi saat mereka akan menyeberang jalan, serangan bom menghantam mereka dan membunuh 2 prajurit yang berada di belakang. Di sebuah desa, seorang warga yang memiliki kandang sapi dipaksa oleh Fliora dan Rubets untuk menyerahkan seekor sapinya. Warga itu menuntun sapinya sampai di tengah lapangan sebelum disuruh pulang lagi ke rumahnya. Akhirnya mereka berdua mendapatkan seekor sapi untuk mereka perah susunya. Namun sayang, tentara Nazi akhirnya menemukan dan menembaki mereka. Fliora berhasil selamat, tapi Rubets tewas dengan luka tembak di dadanya. Karena melihat sapinya masih berdiri, pasukan Nazi pun kembali menembak hingga sapinya roboh. Fliora berusaha bersembunyi dari tembakan flare gun. Untuk pertama kalinya, Fliora menangis ketakutan sebagai seorang prajurit. Paginya, dia terbangun di atas bangkai sapi. Dia kebingungan membawa sapi yang sudah mati itu, karena ukurannya 3 kali lipat besar dari tubuhnya. Dia pun pergi mencari bantuan. Fliora akhirnya menemukan seekor kereta kuda dan mencoba membawanya. Tapi ternyata itu milik seorang peternak. Dan saat mereka sedang berdebat, sebuah rombongan tentara Nazi lewat di dekat mereka. Fliora pun buru-buru menyembunyikan senjata dan seragamnya. Dia pergi dan berpura-pura menjadi anak si peternak. Sementara mayat Rubets dibawa oleh pasukan motor Nazi. Fliora akhirnya sampai di desa si peternak dan mencari tempat untuk bersembunyi. Di rumah si peternak, dia dikenalkan ke semua keluarga besarnya. Tak lama, pasukan Nazi melakukan inspeksi ke rumah itu. Mereka pun langsung menyiapkan sarapan untuknya. Lalu seorang tentara menggeledah mencari gerilyawan. Tak lama, ada pengumuman bahwa semua warga harus berkumpul di lapangan untuk pemeriksaan identitas. Fliora pun gugup dan ketakutan. Dia akhirnya keluar dan memberitahu warga kalau mereka akan dikumpulkan untuk dibunuh oleh Nazi. Malangnya dia dibungkam oleh seorang tentara dan ikut digiring. Pria dewasa dipisahkan dari wanita dan anak-anak. Mereka diperiksa dan hewan-hewan ternak dijarah. Mayat Rubets dijadikan contoh bagi mereka yang tidak taat kepada tentara Nazi. Setelah pemeriksaan, para wanita dan anak-anak dimasukkan ke dalam sebuah rumah. Sementara beberapa pria dijadikan bahan bulan-bulanan tentara Nazi yang sedang mabuk. Sisanya juga disekap di sebuah rumah yang sama. Dengan teriakan ketakutan, mereka mencoba meminta belas kasihan kepada Nazi. Di tempat para wanita juga tidak jauh berbeda. Teriakan-teriakan histeris menggema di seluruh ruangan. Kita diperlihatkan seseorang berusaha untuk memanjat jendela, tapi sebuah tembakan menjadi hukumannya. Lalu seorang tentara Nazi memberitahu kalau sekarang mereka boleh keluar lewat jendela tapi anak-anak harus ditinggalkan. Fliora yang sudah tidak tahan berusaha memanjat jendela. Setelah keluar, dia digiring ke seorang komandan tapi dia tidak diinginkan. Kita juga diperlihatkan seorang wanita dan anaknya keluar lewat jendela. Tapi begitu keluar, anaknya dilemparkan lagi ke dalam rumah. Dan si wanita diseret ke tempat Fliora. Lalu para tentara Nazi membombardir rumah itu dengan petasan. Setelah itu mereka juga melemparkan bom molotov hingga membakar rumah tersebut. Api berkobar terang melahap tumpukan kayu yang menopang bangunan. Para pasukan Nazi menjadikannya sebuah tontonan yang menarik. Mereka tertawa riang dan diiringi tepuk tangan seolah-olah habis memenangkan kejuaraan. Sementara di dalam rumah, teriakan kepasrahan berdengung bagai angin yang berhembus. Tak sampai di situ, para Nazi meresponnya dengan tembak-tembakan ke dalam rumah. Setelah puas, mereka mengakhiri pembantaian tersadis ini dengan membakar habis rumah beserta penghuninya. Fliora dan beberapa warga yang di luar hanya bisa menyaksikan tanpa berbuat sesuatu. Pasukan Nazi pun mulai pergi sambil membakar rumah-rumah yang lain.
Fliora dijadikan objek dokumentasi mereka dengan pose seperti akan dieksekusi. Lalu dia ditinggalkan begitu saja, seperti seseorang yang tidak berguna. Api membakar habis desa tersebut. Dan seorang wanita dijadikan rebutan para tentara Nazi. Kita diperlihatkan seorang nenek jongkok tega mereka letakkan di tengah jalan agar perlahan-lahan menemui sang pencipta. Mereka akhirnya meninggalkan desa dengan membawa beberapa tawanan dan hasil jarahan. Fliora dengan tatapan kosong menyusuri jalan. Dia pun bertemu dengan seorang tenaga medis Nazi yang sedang sekarat dan mengambil sebuah perban. Ternyata pasukan gerilyawan Komandan Kosach baru saja menjebak dan menghancurkan rombongan tentara Nazi. Dengan perban tadi, dia merekatkan kembali gagang senapannya yang sudah somplak. Wanita tadi yang dijadikan tawanan juga masih hidup, tapi dengan kondisi yang berlumuran darah. Di rumah pembantaian sudah rata dengan abu, tak ada apapun yang tersisa. Sementara sisa tentara Nazi yang masih selamat dikumpulkan di satu tempat. Kosach pun menanyakan pangkat dan divisi mereka. Seorang pembelot pun menjadi penerjemah para Nazi. Seorang Nazi memelas dan berdalih dia tidak pernah melukai seorang pun karena kondisinya yang sudah tua dan rentah. Lalu seorang Nazi yang lebih muda mengaku sebagai orang yang menyuruh warga keluar lewat jendela tanpa membawa anak. Dia juga bilang kalau tidak semua ras punya hak untuk hidup. Salah satunya adalah komunis. Setelah menerjemahkan semuanya, si pembelot berlutut meminta ampun kepada Kosach. Lalu Kosach menyuruhnya untuk menyiram bensin kepada para Nazi. Fliora pun menaruh bensinnya dan si pembelot langsung menyebarkannya. Seorang warga membawa obor untuk membakar mereka hidup-hidup. Tapi pasukan Kosach lebih memilih membunuh mereka dengan berondong tembakan, alih-alih meniru kekejian pembantaian pasukan Nazi. Sebelum pergi, Fliora menembak foto pemimpin Nazi, yaitu Adolf Hitler. Sambil diiringi nostalgia propaganda yang dilakukan Hitler dan tentara Nazinya, Fliora berkali-kali menembaki foto Hitler untuk melampiaskan amarahnya. Dan film pun selesai. Gimana bro-bre menurut kalian tentang film ini? Menegangkan dan melemaskan bukan? Pesan dari film ini menurut gue bro-bre, sekali lagi dan lagi, kita memang berbeda. Tapi bukan untuk mencela. Kita memang tak sama, tapi bukan yang paling sempurna. Aku bisa sempurna karena adanya kamu. Terima kasih ya bro-bre sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.